Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast PP030. Cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas tentang penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Dengan saya Noris dan narasumber kita kali ini, Bang Satrio, akan menemani kawan pajak semua pada episode kita kali ini. So, stay tune ya. Bang Satrio, apa kabar hari ini? Halo, baik Bang Noris. Boleh Bang Satrio kenalkan diri dulu supaya kawan pajak kita semua tahu dengan siapa narasumber kita kali ini. Oke, ya. Perkenalkan kawan pajak sekalian, nama saya Satrio Pratomo. Saat ini bertugas sebagai penelaah keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Mungkin itu Bang Noris perkenalan awalnya. Oke. Kali ini Bang Satrio banyak pertanyaan tentang Pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP kita. Terkait dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ya. Boleh Bang Satrio jelaskan latar belakang dari undang-undang tersebut, kemudian dasar hukumnya menyertainya gitu. Baik. Gini Bang. Jadi sistem perpajakan di Indonesia itu kan menganut sistem self assessment ya. Nah, ketika sistem self assessment itu berarti negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Nah, di situ fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai pengawas. Jadi mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan undang-undang. Nah, pada prosesnya bisa saja terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran, perbedaan sudut pandang antara masyarakat wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas tuh. Nah, ketika terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat seperti itu, sampai pada akhirnya timbullah yang namanya surat ketetapan pajak (SKP) dan atau juga timbul yang namanya surat tagihan pajak. Dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak itu mengatur tercantum ada yang namanya sanksi administrasi. Nah, kemudian atas sanksi administrasi itu bisa diajukan yang namanya Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP itu Bang. Jadi di situ diberikan fasilitas kalau kita menerima atau mendapatkan masyarakat mendapatkan produk hukum itu apa yang harus dilakukan misalnya gitu kan ya. Itu salah satunya bisa menempuh dengan fasilitas permohonan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP. Mungkin latar belakang awalnya seperti itulah Bang. Berarti setiap SKP atau STP yang kita Fiskus terbitkan, wajib pajak berhak nih mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Nah, kalau soal itu Bang, ketika wajib pajak menerima produk hukum SKP ataupun STP tadi, ada beberapa upaya hukum sebetulnya. Salah satunya misalnya kalau untuk SKP, BP bisa mengajukan yang namanya keberatan. Nah, selain keberatan ada upaya hukum lainnya, yaitu apa? Melalui Pasal 36 ini. Pasal 36 ada 4 macam Bang. Pasal 36 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D. Nah, itu beda-beda tuh. Kalau kita mau bahas lebih dalam bisa tuh. Bisa seharian kita bahasnya itu. Oke, usah. Kita fokus ke ayat 1 huruf A dulu aja. Boleh Bang. Jadi kalau Pasal 36 ayat 1 huruf A itu di situ kita bicara tentang sanksi administrasi Bang. Sanksi administrasi atas yang tercantum di mana tuh sanksinya? Dia bisa di SKP tadi seperti saya bilang ya, SKP KB maupun di STP yang tercantum di situ sanksi administrasi. Nah, di situ yang kita bahas hanya sanksinya. Sanksinya ini mau diapakan? BP bisa minta mengajukan pengurangan atau BP bisa mengajukan namanya penghapusan. Jadi di situ adalah ruang yang diberikan oleh undang-undang sebagai fasilitas
mengakomodasi adanya sanksi administrasi itu bang. Gitu bang. Kalau wajib pajak nih pengen mengajukan permohonan tadi untuk mendapatkan fasilitas yang seperti Bang Satrio jelaskan, bisa Bang Satrio jelaskan cara kita mengajukannya, kemudian berkas kelengkapan apa yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Baik. Untuk permohonannya bang, jadi masyarakat wajib pajak jika ingin menempuh jalan pasal 36, kita bicara secara khusus pasal 36 ayat 1 huruf A ya, terkait sanksi administrasi, itu ada di ketentuannya di pasal Undang-Undang KUP itu sendiri, kemudian diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013, sudah ada contoh formatnya sudah ada. Nah, apa saja sih yang minimal harus ada di situ? Harus ada adalah diajukan secara tertulis, kemudian mengemukakan alasan kenapa masyarakat kita wajib pajak itu minta dikurangkan atau dihapuskan. Yang kemudian selanjutnya adalah mencantumkan kode hukum mana yang mau diajukan. Kemudian tadi perhitungan menurut wajib pajak. Yang tidak kalah lupa adalah bukti pendukung. Jadi misalkan alasan permohonannya apa, nah itu harus didukung dengan dokumen yang meyakinkan gitu loh bang. Nah, selain itu juga pasti kan wajib pajak punya produk hukumnya ya, udah kita kirim dari KPP. Nah itu juga dilampirkan di permohonannya, gitu bang. Selain syarat-syarat yang dijelaskan tadi, ada persyaratan lain yang perlu ditambahkan bang? Oh iya, jadi gini, karena ini kita bicara tentang permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A KUP, jadi yang diajukan permohonan pengurangan itu hanya sanksi administrasinya saja, sehingga terkait dengan pokok pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi tersebut, sebelum wajib pajak mengajukan permohonan harus sudah dibayar lunas. Jadi wajib pajak bayar lunas dulu pokok pajaknya. Ketika pokok pajaknya sudah dibayar, baru mengajukan pengurangan atas sanksi administrasinya. Oke, itu aja sih bang. Oh iya. Itu proses dari penelitian atau penyelesaian dari permohonan wajib pajak itu berapa lama bang biasanya? Proses penelitiannya bang, kalau sesuai dengan undang-undang, itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan waktu untuk memproses selama 6 bulan. 6 bulan ya? Nah 6 bulan secara ketentuan. Namun sebagai bentuk pelayanan prima kita, pelayanan prima DJP kepada masyarakat wajib pajak, kita akan menyelesaikan itu lebih cepat dari itu. Jadi agar masyarakat lebih cepat memperoleh hasilnya seperti apa, ya. Kepastiannya seperti apa. Nah itu dia tidak lebih, paling 5 bulan, nggak lebih dari 6 bulan bang. Paling 5 bulan udah kita selesaikan. Sudah hasil keputusannya ada gimana hasil ya? keputusannya, jadi berupa surat keputusan nanti. Seperti itu bang. Biasanya Bang Yoyo ya, Bang Satrio ya, proses itu pasti menghasilkan keputusan. Ya. Apakah wajib pajak selalu diberikan atau dikabulkan permohonannya atau bagaimana? Oh baik. Kalau terkait dengan hasil permohonannya bang, hasil permohonannya tergantung dari penelitian kita bang. Ya, jadi mungkin tadi agak terlupa ya, permohonannya itu disampaikan ke KPP. Oh, saya agak lupa. Bukan langsung ke Kanwil ya? Ya, harus kita ke unit. Ya, jadi permohonannya vertikal. itu disampaikan ke KPP di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa dikirim pos untuk saat ini ya, dikirim lewat ekspedisi. Yang penting ditujukan ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. Memang nanti yang memproses adalah di unit kerjanya di kantor wilayah, tapi permohonan tetap disampaikan ke KPP. Nah, nyambung yang tadi bang, terkait dengan hasilnya, keputusannya bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, juga bisa menolak permohonan wajib pajak tersebut. Nah, kenapa bisa dikabulkan, kenapa bisa hanya sebagian, ataupun misalnya bahkan sampai ditolak seperti itu ya, itu tergantung dari hasil penelitian kita. Misalnya WP menyampaikan
alasannya apa, alasan permohonannya kenapa. Nah, mampu nggak wajib pajak itu memberikan argumentasi yang didukung dengan alat bukti gitu, untuk meyakinkan kita sebagai peneliti, apakah alasannya sesuai atau tidak, atau juga ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan ya ada bahwa itu bisa dikabulkan atau bisa dikabulkan sebagian, bisa juga menolak. Jadi macam-macam sih Bang, tergantung. Makanya seperti saya bilang tadi di awal, ketika kita mengajukan permohonan, berikanlah alasan yang masuk akal, alasan yang kuat, didukung dengan bukti yang valid gitu, agar permohonannya bisa kita pertimbangkan. Itu Bang. Ya, artinya wajib pajak atau masyarakat kita itu ketika mengajukan permohonan tadi harus benar-benar serius, begitu ya. Ya, bisa sembarang ajukan, karena pastinya hasilnya nanti ya ditolak, kan sia-sia kerjaan kan gitu, betul, bukan begitu kan Bang? Betul. Nah, kalau misalnya Bang, begitu hasil ditolak, berarti apakah kesempatan wajib pajak itu sudah ditutup? Sudah selesai sehingga wajib pajak harus membayar sanksi administrasi tadi, atau ada kesempatan lagi diberikan kepada mereka? Baik, kalau soal kesempatan ini Bang, terkait dengan kesempatan berapa kali sih wajib pajak bisa mengajukan permohonan pasal 36. Nah, jadi kalau secara undang-undang Bang, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan ini pasal 36 ayat 1 huruf A KUP itu sebanyak 2 kali Bang. Oh, 2 kali ya. Ya, jadi wajib pajak bisa mengajukan 2 kali. Setelah misalnya nih permohonan pertama ditolak. Mungkin karena seperti saya sampaikan tadi, mungkin alasannya tidak didukung dengan bukti, atau mungkin alasannya kuat tapi tidak didukung dengan bukti. Buktinya mungkin ada di pihak ketiga yang belum diperoleh, belum dimiliki oleh wajib pajak. Nah, bisa nanti di permohonan kedua, misalnya wajib pajaknya mendapatkan bukti, itu bisa diajukan lagi. Jadi di undang-undang wajib pajak diberikan kesempatan 2 kali untuk menyampaikan permohonan tadi. Gitu, Bang. Ada diatur nggak Bang itu jangka waktu permohonan pertama sama permohonan kedua, itu ada dia nggak diatur jangka waktunya? Oh baik, kalau terkait dengan jangka waktu pengajuan yang diatur hanya untuk pengajuan yang kedua. Yang kalau pengajuan kedua untuk permohonan yang kedua itu diajukan paling lambat 3 bulan setelah surat keputusan yang pertama itu terbit. Nah, jadi setelah SK atas permohonannya pertama itu terbit, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali paling lambat itu 3 bulan setelah SK yang pertama lah, surat keputusan pertamanya itu terbit. Tapi kalau untuk surat permohonan yang pertama itu tidak ada batasan, Jadi selama kalau seperti tadi ya, kalau permohonan kedua ada jangka waktu 3 bulan, sama seperti keberatan itu juga 3 bulan waktu pengajuannya. Kalau permohonan pertama enggak. Jadi misalkan nih suatu kondisi wajib pajak mendapatkan SKP atau STP, tapi mungkin karena wajib pajak kurang paham atau seperti apa, terabaikanlah surat ini kan yang diterbitkan sama KPP ini, terabaikanlah sama WP sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan misalnya, sampai lebih dari itu, sampailah terbitlah dari KPP ada surat teguran. Kok ini belum dibayar nih surat SKP-nya, STP-nya kok belum dibayar. Nah, WP baru tersadar lah, ini ternyata harus dibayar nih. Kalau nggak bisa pula didiamkan kan gitu tuh. Iya, betul. Nah, nggak bisa didiamkan. Udah lewat dari 3 bulan, 6 bulan masih bisa begitu. WP sudah sadar seperti itu, ya sudah, silahkan dimasukkanlah permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A KUP. Jadi kalau permohonan pertama nggak ada batasannya Bang. Ya? Nggak ada. Oke, baik. Saya rasa penjelasan dari Bang Satrio ini sudah lengkap lah ya, sudah memenuhi mungkin keinginan ketahuan dari masyarakat wajib pajak. Semoga Bang, semoga. Mudah-mudahan masyarakat wajib pajak kita sudah sadar atau tahu haknya tentang adanya permohonan pasal 36 ayat 1 huruf A tadi, sehingga wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sebagai closing nih Bang Satrio, ada pesan yang mau disampaikan lagi?
Ya mungkin gini, untuk kawan-kawan, untuk masyarakat, wajib pajak semuanya, jangan khawatir ketika kita mendapatkan atau kita diterbitkan suatu produk hukum oleh KPP, oleh DJP, baik itu berupa SKP KB, baik itu ataupun STP, surat tagihan pajak. Apabila kita merasa tidak mampu, misalnya tidak punya kemampuan, ya. tidak punya kemampuan untuk membayarnya atas sanksi administrasi tersebut, silahkan diajukan. Kita membuka secara undang-undang, kita buka peluang fasilitas yang diatur di pasal 36 ayat 1 huruf A. Jadi silahkan saja diajukan, nanti pasti akan kita tidak lanjuti. Gitu Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Satrio atas penjelasannya. Oh ya, ada satu lagi nih Bang, pesan nih Bang. Dengan berlakunya undang-undang HPP nih Bang, harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di situ diatur bahwa kedepannya mulai saat itu sudah berlaku undang-undang HPP, berlaku ketentuan bahwa nomor induk kependudukan atau NIK itu berlaku sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi di sini mengingatkan juga untuk masyarakat wajib pajak orang pribadi agar melakukan pemadanan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Paling lambat dilakukan di 31 Desember tahun 2023. Jadi karena ketentuan ini full nanti akan berlaku, NIK menjadi NPWP adalah 1 Januari 2024 gitu ya. Lalu cara memadankannya gimana? Bisa datang ke KPP, bisa melalui call center DJP, atau mungkin bisa lihat link nanti di bawah ini ya. Oke, gitu aja mungkin pesannya Bang. Oke, sip. Demikian podcast kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu update informasi perpajakan di channel YouTube Kanwil DJP Sumatera Utara 2.